Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah rumah tangga ini yang akan dipimpin oleh pelayan firman Bapak Diaken Raymond Runtukau. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 14 atas berkenan mengikuti ibadah rumah tangga dalam live content. Tuhan memberkati. Saat teduh. Jemaat silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji syukur limpah terima kasih kehadirat-Mu yang kudus. Kami jemaat Tuhan, sektor 1 sampai dengan sektor 14, bersekutu dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Hadir dan kuduskanlah ya Tuhan ibadah kami ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 14, baik yang mengikuti ibadah ini maupun yang berhalangan oleh karena sesuatu hal. Berkati pelayan firman Bapak Diaken Raymond Runtukau yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati pelayanannya maupun keluarganya. Biarlah ibadah ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati ya Tuhan ibadah kami. Dengan segala kerendahan hati kami ya Bapa, ampunkan segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bermazmur pujian yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6 sebagaimana kita membacakan Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim
dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Silakan duduk. Jemaat, kita menyanyi PKJ 126 bait 1. Hanyalah Yesus juru selamat. Kita akan mendengar paduan suara dari PKP Rahel. Datang padamu
Terima kasih atas kesaksian pujiannya. Tuhan memberkati. Jemaat, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada untuk saat ini ya Tuhan. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca boleh kami mengerti. Itu karena tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita membaca secara bergantian yang mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Aku berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan bahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa
bangsa. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membaca dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kita melihat bagaimana Maleakhi menulis apa yang diperintahkan Tuhan padanya. Di sini Tuhan marah kepada imam-imam yang tidak melakukan perintah Tuhan. Tuhan marah kepada imam-imam karena mempersembahkan korban yang tidak layak bagi Tuhan. Imam-imam tidak sepenuh hati memberikan bagi Tuhan. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang Allah inginkan, tetapi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak menghormati Allah. Tema pada hari ini, hormati selayaknya. Ketika seorang presiden akan datang ke suatu daerah, biasanya daerah yang akan didatangi atau dilalui presiden itu akan berbenah habis-habisan. Betapa sibuknya pemerintah daerah kota itu, terutama jalan-jalan yang akan dilalui oleh presiden, pasti akan diperbaiki. Pembatas-pembatas jalan akan dicat ulang menjadi baik kembali warnanya. Zebra cross yang ada di tengah jalan pasti dicat ulang. Dan mereka akan memberikan yang terbaik. Pohon-pohon di pinggir jalan mungkin akan dirapikan. Bahkan rumah-rumah yang ada di pinggir jalan yang akan dilalui presiden itu akan dirapikan, dicat kembali sehingga terlihat baik. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah bentuk rasa hormat kepada presiden. Jemaat, sejauh manakah pemahaman dan pengenalan kita kepada Allah? Sudah betulkah kita menghormati Allah dan mengakui Dia sebagai Tuhan yang memberikan hidup dan keselamatan bagi kita? Bapa telah memberikan anaknya Kristus bagi kita. Dia mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus dosa manusia. Bila kita mengakui Dia sebagai Tuhan yang memberikan hidup dan keselamatan, sudah selayaknya dengan ungkapan syukur kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
dengan sepenuh hati dan tidak pura-pura. Bila kita melihat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita melihat kembali bacaan kita pada ayat yang ke-8, ayat ke-13 dan ke-14, di mana imam-imam mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mereka menipu Tuhan, mereka menahan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, mereka ganti dengan persembahan yang cacat. Namun di dalam Roma pasal 12 yang kita telah baca ini, Tuhan tidak melihat nilai, tetapi Tuhan melihat bagaimana hati kita, cara kita memberi kepada Tuhan melalui hidup ini, mempersembahkan tubuh kita bagi Tuhan dengan waktu yang ada di dalam hidup kita, dengan tenaga di dalam diri kita, dengan pikiran kita, dengan materi yang ada dalam kita, dengan suara yang ada dalam diri kita. Ketika dengan sepenuh hati kita memberikan kepada Allah dan sesama, kita menunjukkan perilaku orang beriman yang taat dan patuh serta hormat kepada Tuhan. Allah sangat peduli pada cara kita mempersembahkan sesuatu padanya. Dia berkenan pada umatnya yang memberi dengan tulus hati, bukan dengan keterpaksaan. Allah akan murka apabila kita memberi dengan keterpaksaan, dengan perhitungan-perhitungan untung rugi, seperti yang dilakukan oleh imam-imam. Imam-imam ini telah mengajak bangsa Israel juga jatuh ke dalam dosa. Mereka melakukan, mereka tidak menghormati, bangsa Israel tidak menghormati oleh karena imam-imam. Untuk itu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, marilah kita memberikan contoh di dalam hidup kita. Kita menjadi terang di dalam kehidupan kita, di dalam hal menghormati Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah kita menjadi terang di dalam hidup ini, sehingga orang boleh melihat kita dan boleh memuji dan menghormati Tuhan di dalam kehidupannya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada usia 72 tahun GPIB harus terus bersyukur dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan memampukan gerejanya di tengah-tengah tantangan kehidupan saat ini untuk berperilaku yang layak kepada Tuhan dan sesama, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari PKJ 264 ayat pertama. Jemaat, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah virtual untuk hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu saat ini, bukan karena kekuatan kami atau kehebatan kami, namun itu karena berkat kasih Tuhan kepada kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit atau pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka kesembuhan, ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang baru-baru ini terkena musibah banjir. Tuhan mau memberikan kekuatan bagi mereka, bagi saudara-saudara kami yang rumahnya terkena bencana banjir itu. Biarlah oleh karena kasih-Mu mereka dihiburkan dan diberikan kekuatan, sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami hendak berdoa bagi tim multimedia, sound system, organis, pemandu lagu, serta pelayan liturgi. Tuhan, pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu saja, ya Allah. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi NKB 199 bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Boleh mempersembahkan persembahan kami yang berasal dari curahan berkat-Mu, ya Bapa. Berkati persembahan ini, jadikan persembahan ini sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat, mari kita mendengar amanat pengutusan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jemaat, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 226 ayat bait 1 dan 2. Arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh.